Sahabat sekalian, luar biasa buku ini, sangat recommended menurut saya. Dan buku ini banyak membantu Anda dalam meningkatkan kualitas komunikasi Anda ketika Anda berhasil melatihkan dan juga mengimplementasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat karena kita saat ini masih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sahabat sekalian, pernahkah Anda atau mungkin saat ini Anda berada di bangku sekolah atau saat Anda di bangku kuliah, Anda disuruh berbicara atau presentasi di depan kelas, apalagi disuruh cerita atau sekedar bertanya saja, Anda tidak percaya diri. Atau saat Anda ditunjuk dosen, Anda bakal nunjuk yang lain, kemudian yang lain bakal nunjuk yang lainnya lagi, dan yang lainnya lagi itu nunjuk yang lainnya lagi, sampai pada akhirnya kembali kepada Anda lagi. Begitu seterusnya, sampai-sampai sang guru atau dosen akhirnya capek dan nggak jadi nyuruh-nyuruh maju murid atau mahasiswanya. Nah, atau mungkin pada saat di sebuah acara atau momentum tertentu, entah mengapa tiba-tiba Anda diminta untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata. Kalau tidak punya persiapan materi yang matang, dijamin pasti langsung demam panggung dan mendadak amnesia, ya enggak? Semua konsep yang pernah terpikirkan menjadi ambiar entah kemana. Atau mungkin Anda pernah mendengarkan khutbah, ceramah, seminar, tapi entah mengapa tiba-tiba Anda tidak tertarik karena sangat membosankan. Lantas Anda akhirnya memainkan jari Anda untuk lebih asik dengan gadget Anda. Atau mungkin justru saat Anda sendiri yang berbicara di hadapan banyak orang, berbicara panjang lebar, tetapi audiens Anda tidak memperhatikan, bahkan cenderung mengabaikan keberadaan Anda. Pernah? Anda tidak perlu menjawab. Yang saya pastikan adalah Anda sudah berada di saat yang tepat. Sahabat sekalian, saya akan mereview sebuah buku yang menurut saya luar biasa. Buku ini cukup populer di Indonesia dan sudah banyak direview banyak orang. Yaitu adalah Berbicara Itu Ada Seninya. Sebuah rahasia komunikasi yang efektif. Walaupun sebenarnya judul asli dari buku ini adalah bukan Bicara Itu Ada Seninya, tetapi judul aslinya adalah The Secret Habits to Master Your Art of Speaking. Ditulis oleh Oh Soo-young, seorang dosen dan pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan. So, bagi Anda pecinta drama Korea, pastikan Anda tetap stay di channel ini. Buku ini sangat cocok untuk Anda, seorang pelajar, mahasiswa, para pebisnis yang setiap hari bergerut dengan dunia presentasi, bahkan bagi Anda seorang salesman yang banyak harus meyakinkan klien dan prospecting Anda. Termasuk juga bagi Anda pasangan suami istri, karena menurut penelitian atau sebuah survei, kurang lebih atau sekitar 34% dari pasangan suami istri ternyata hanya berkomunikasi kurang dari 30 menit setiap harinya. Dengan demikian, buku ini sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas komunikasi, baik dalam konteks pidato, presentasi, dan komunikasi sehari-hari dalam kita berinteraksi dengan orang lain. Sahabat sekalian, menurut Oh Soo-young dalam buku ini, Anda setidaknya harus memiliki 5 teknik komunikasi yang efektif. Dan yang pertama adalah bagaimana Anda harus menciptakan kesan pertama yang baik. Karena pada sekitar 5 menit pertama sangat menentukan kesan Anda di hadapan audiens atau lawan bicara Anda. Banyak orang yang gagal melakukan presentasi atau berkomunikasi pertama kali berbicara kepada orang lain karena kesan pertama yang ditimbulkannya sangat ditolak oleh audiens atau orang lain.
Salah satu contohnya adalah banyak orang yang pertama kali berbicara cenderung banyak membanggakan dirinya atau memuji dirinya sendiri, dan itu membuat audiensnya atau lawan bicaranya menjadi tidak respect. Karena itu sahabat sekalian, Anda harus dituntut memiliki seni atau kemampuan bagaimana menciptakan ketertarikan di depan atau di awal pada sisi presentasi Anda atau saat Anda membangun komunikasi dengan orang lain. Ada beberapa tips menurut Oh Soo-Yan dalam buku ini, dan Anda dapat meniru atau mengambil di antaranya. Sahabat sekalian, yang kedua adalah bagaimana Anda mampu menciptakan pembicaraan atau pidato atau presentasi yang tersusun secara logis, yaitu sesuai dengan aturan cara berpikir manusia. Anda perlu menjelaskan sesuatu secara substansial, apa dan mengapa orang perlu mengetahuinya, dan bagaimana pendapat Anda atau bagaimana solusi dari hal-hal yang Anda sampaikan bagi audiens Anda. Bagaimana melahirkan komunikasi Anda yang logis bagi audiens atau lawan bicara atau diskusi Anda. Kemudian bisa menangkap dari audiens tersebut maksud yang jelas dari apa yang Anda maksudkan. Dan yang ketiga, berikanlah kontak mata dalam menyampaikan urutan poin-poin yang Anda sampaikan. Maka juga jauh lebih baik Anda menyampaikan sesuatu yang dikisahkan atau diceritakan. Bahkan menurut penelitian, penyampaian atau metode pembelajaran yang efektif dan lebih cenderung diingat bahkan berkesan di dalam audiens, di hadapan audiens, adalah penyampaian dengan secara storytelling atau banyak bercerita, dan itu akan menggugah imajinasi audiens Anda. Nah sahabat sekalian, itu akan lebih baik dan lebih menggugah orang atau audiens atau lawan bicara Anda daripada Anda hanya menyajikan data-data atau angka-angka atau kelebihan-kelebihan sesuatu yang Anda tawarkan, dan bukannya menceritakan pengalaman yang dapat menyentuh hati audiens atau lawan bicara Anda. Yang keempat, Anda perlu mengetahui bagaimana Anda mampu mengendalikan rasa takut, karena banyak orang yang tidak mau memulai berkomunikasi dengan orang lain karena rasa takut. Rasa takut ini adalah mekanisme yang normal di dalam diri kita, dan pada umumnya kita tidak ingin melakukan kesalahan, misalkan salah kata, salah ucap, atau tampil tidak maksimal ketika kita dalam konteks berkomunikasi. Karena itu sahabat sekalian, di dalam buku ini penulis memberikan beberapa tips untuk mengatasi atau mengendalikan rasa takut Anda. Tapi pada intinya, salah satu kekuatan yang harus Anda miliki adalah memahami dengan baik apa yang ingin Anda sampaikan, menguasainya, mempelajarinya, bahkan Anda perlu melatih bagaimana berbicara secara efektif kepada klien atau dalam presentasi ataupun berbicara dalam konteks direct selling misalnya. Anda perlu betul-betul menguasai apa yang ingin Anda sampaikan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah bagaimana Anda mampu menggunakan dan memaksimalkan bahasa nonverbal atau bahasa tubuh kita. Mulai dari intonasi suara kita, kemudian gestur suara kita, postur kita, termasuk wajah kita dan juga penampilan kita. Nah, sahabat sekalian, 90% yang orang nilai dari komunikasi kita adalah bahasa nonverbal kita. Dan ini betul-betul menjadi faktor yang sangat menentukan kesuksesan atau kegagalan dalam kita berkomunikasi kepada audiens atau lawan bicara kita. Nah, sahabat sekalian, masih menurut Oh Soo-Yan, selain dari 5 seni berbicara efektif yang telah saya jelaskan tadi, yang perlu Anda kuasai adalah kadang-kadang Anda juga menghadapi situasi atau kenyataan bahwa ada orang yang begitu menguasai cara berbicara atau berkomunikasi yang efektif, tetapi dia gagal dalam komunikasi. Mengapa? Karena dalam komunikasi itu bukan hanya kemampuan berbicara yang menentukan, salah satu yang menentukannya lagi adalah kemampuan kita untuk menimbulkan atau menciptakan ketertarikan dalam proses komunikasi. Di dalam buku ini,
penulis memberikan salah satu formula atau rumus bagaimana menciptakan komunikasi yang baik, yaitu dilambangkan dengan C sama dengan Q kali V kali R. C itu adalah communication, kemudian Q itu question, P itu adalah phrase atau pujian, dan R itu adalah reaksi atau respon. Jadi sahabat sekalian, jika kita ingin mendapatkan perhatian dari audiens, maka yang pertama perlu adalah mendengarkan mereka dengan memberi pertanyaan. Dan dengan pertanyaan itu Anda akan mendapatkan perhatian mereka ketika mereka memberikan respon atau jawaban. Yang kedua, kita tidak cukup hanya bertanya dan mereka menjawab, tapi Anda juga perlu untuk memberikan pujian. Dan pujian itu akan menciptakan rasa senang, rasa bahagia di dalam diri audiens atau lawan bicara dalam komunikasi Anda. Sahabat sekalian, ada beberapa poin yang harus Anda perhatikan atau perlu Anda kuasai agar audiens atau lawan komunikasi Anda itu terlibat dalam pembicaraan Anda karena mereka tertarik. Yang pertama adalah seni mendengarkan. Di dunia ini, bahkan di sekitar kita, ada mungkin banyak orang yang pandai atau hebat berbicara, tetapi dia gagal dalam berkomunikasi. Kenapa? Karena tidak mampu mendengarkan orang lain. Hanya dirinya sendiri yang ingin didengarkan, hanya gagasannya sendiri yang ingin diketahui orang lain. Tapi dia tidak mampu atau tidak ingin memberikan perhatian kepada orang lain atau lawan bicara. Nah, sahabat sekalian, ini tentu adalah sebuah seni tersendiri yang harus Anda kuasai. Dan yang ketiga, Anda perlu memberikan respon atau feedback. Anda tahu orang begitu malas untuk berkomunikasi ketika lawan komunikasinya adalah orang yang tidak mampu memberikan respon atau efek timbal balik dari sesuatu yang disampaikan oleh mereka. Nah, sahabat sekalian, selain itu juga Anda perlu memperhatikan beberapa bentuk bahasa tubuh, terutama kemampuan untuk membuat suara yang lebih enak didengar dibandingkan dengan suara yang mungkin terlalu keras atau louder atau terlalu lemah sehingga orang pun tidak mendengarkan. Ini adalah sebuah seni tersendiri dan di dalam buku ini dijelaskan karena sesungguhnya kemampuan untuk menciptakan suara yang baik dalam berkomunikasi itu adalah sesuatu yang bisa dilatih dan bukan bawaan sejak lahir. Kemudian masih kata Oh Soo-yan di dalam buku ini ada beberapa aspek yang lain lagi, yang misalkan tersenyum. Anda perlu membiasakan tersenyum dalam berkomunikasi, dan senyum yang Anda buat haruslah senyum yang betul-betul tulus, yang terlibat dalam pembicaraan, bukan sebuah senyum yang dipaksakan seperti senyum yang sinis misalkan. Maka senyum yang harus Anda latih dan Anda biasakan terus adalah senyum yang membentuk sudut mata Anda seperti cakar gagak, sebagaimana dikatakan dalam banyak buku tentang bahasa tubuh atau gesture. So, buku ini sangat membantu Anda dalam menciptakan komunikasi, dalam Anda menciptakan konten yang tentu saja konten berkualitas yang Anda buat dan Anda rubah dari hal yang sesuatu rumit. Anda bisa men-challenge atau merubahnya menjadi sesuatu yang mudah dan asik. Semuanya ada di dalam buku ini dan Anda bisa menikmatinya ketika Anda mulai membaca buku ini pada bagian halaman-halaman yang terakhir. BTW, Anda akan mendapatkan pelajaran banyak sekali tentang bagaimana Anda mengisi konten-konten pembicaraan itu menjadi konten yang berkualitas dan menarik perhatian atau menarik minat audiens atau lawan komunikasi Anda. Sahabat sekalian, luar biasa buku ini, sangat recommended menurut saya, dan buku ini banyak membantu Anda dalam meningkatkan kualitas komunikasi Anda ketika Anda berhasil melatihkan dan juga mengimplementasikannya. Sahabat sekalian, demikian review dari buku ini, semoga bermanfaat, dan apabila merasakan manfaatnya dari yang saya sampaikan, silakan Anda subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dan terima kasih.
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.